Oke, di video kali ini kita akan membahas mengenai eh, hukum Coulomb untuk memulai seri fisika 2 kita. Hukum Coulomb kita akan bahas yang pertama mengenai suatu konsep bernama muatan listrik. Oke, jadi pada prinsipnya kita tahu ada dua jenis muatan listrik yang bisa diamati atau teramati. Itu kita namakan ada muatan positif dan ada muatan negatif. Ya, penamaan ini berawal dari eksperimen dari ilmuwan Amerika waktu itu ya, atau Inggris, saya lupa. Benjamin Franklin ya, dari eksperimen Benjamin Franklin. Yang eksperimennya sebetulnya cukup sederhana ya. Jadi pertama dia punya dua buah batang ya. Yang satu dia gosok dengan menggunakan bulu dan yang lain dia gosok dengan menggunakan sutra ya. Kalau saya tidak salah, silk. Nah, yang bulu ketika digosokkan kepada batang tersebut, maka batang tersebut menjadi negatif ya. Saya salah warna, sebentar. Yang digosokkan pada bulu itu menjadi satu, istilahnya memiliki muatan A dan muatan B. Dulu dia taunya muatan A dan muatan B. Kemudian dia menamakan yang digosokkan pada bulu tersebut sebagai muatan negatif, dan pada sutra, kalau saya tidak salah, itu sebagai muatan positif. Kalau ada yang saya salah sebut, tolong diingatkan di kolom komentar ya. Tapi intinya ada dua jenis, ada dua tipe muatan yang beliau temukan. Ya. Nah, yang menarik adalah fenomena dari kedua jenis muatan ini. Jadi jika dia gosokkan batang tersebut, ada dua batang, jika dia gosokkan kedua batang tersebut pada bulu, sama-sama digosokkan pada bulu, maka teorinya adalah kedua batang tersebut memiliki muatan yang sama, ya, memiliki muatan yang sama, misal positif dan positif. Atau jika dia gosokkan batang tersebut pada sutra, maka akan kedua batang tersebut juga akan mengalami muatan yang sama atau memiliki muatan yang sama, misal negatif dan negatif. Nah, menariknya adalah ketika dia dekatkan batang yang memiliki muatan yang sama, maka yang terjadi adalah batang tersebut akan mengalami gaya tolak menolak ya, atau repelling force gitu ya kalau bahasa Inggrisnya, repelling force. Kemudian mau dia muatannya muatan A atau muatan B, muatan positif atau muatan negatif, maka tetap gaya yang terjadi adalah tolak menolak. Tapi kalau misalnya dia dekatkan dua batang yang digosok dengan dua jenis kain yang beda, terbuat dari bulu dan terbuat dari sutra misalnya, sehingga kedua batang tersebut punya dua muatan yang berbeda, maka yang terjadi adalah kedua batang tersebut akan menjadi saling tarik menarik atau saling mendekat gitu ya. Yang muatannya sama itu saling menjauh, dan yang muatannya berbeda itu akan saling mendekat. Ini adalah fakta yang pertama tentang muatan ya. Untuk muatan yang sama akan mengalami gaya dorong-mendorong, dan muatan yang berbeda akan mengalami gaya tarik-menarik. Satuan dari muatan itu kita namakan Coulomb. Dari peneliti atau fisikawan yang juga meneliti mengenai muatan ini. Simbolnya kita bisa tuliskan C ya. Jadi ada muatan sekian Coulomb
itu kita gunakan sebagai satuan. Di alam semesta ini, fisikawan sepakat bahwa satuan paling kecil dari sebuah muatan bebas, itu adalah terdapat pada elektron atau proton, ya. Elektron atau proton. Ini untuk muatan yang tersedia bebas di alam, gitu ya, proton atau elektron atau proton. Dua-duanya mempunyai besar muatan yang sama, kita simbolkan Q, itu adalah 1,602 kali 10 pangkat minus 19 Coulomb, ya. 1,602 kali 10 pangkat minus 19 Coulomb. Dan ini akan sama untuk elektron yang ada di lokasi manapun, ya. Elektron di kutub utara, di kutub selatan, di gurun, itu elektron ataupun proton muatannya akan sama sebesar ini. Nah, tapi untuk elektron muatannya adalah negatif, sedangkan untuk proton muatannya positif. Maka kita bisa lambangkan untuk proton itu biasa kita tuliskan plus E, ya, di mana muatannya plus 1,602 kali 10 pangkat minus 19 Coulomb. Sedangkan untuk elektron itu kita biasa tuliskan simbolnya minus E atau E minus, gitu ya. Bisa ditulis minus E atau E minus. Ini yang proton juga bisa ditulis E positif, gitu ya. Itu besarnya minus 1,602 kali 10 pangkat minus 19 Coulomb. Nah, muatan-muatan yang nantinya akan ada pada sebuah benda, misalnya pada objek tertentu atau pada bahan tertentu, misalnya pada muatan pada besi atau kita punya besi yang dari listrik, nanti muatannya itu akan merupakan kelipatan dari besar muatan elektron ini. Jadi nanti kita bisa tuliskan, misalnya ada sebuah benda bermuatan 3E atau 15E atau 2 juta E, gitu ya. 2 juta E. Pokoknya semua muatan yang berada pada bahan yang biasa kita temui atau benda yang biasa kita temui sehari-hari itu bisa kita tuliskan merupakan sebuah kelipatan dari muatan elektron. Pada sebuah benda, misalnya, ada sebuah hukum, kalau di fisika 1 kita kenal hukum kekekalan momentum, artinya, atau hukum kekekalan energi, artinya energi itu tidak bisa diciptakan ataupun tidak bisa dimusnahkan. Maka untuk muatan juga berlaku hukum kekekalan muatan. Ya, muatan itu tidak bisa dimusnahkan atau tidak bisa diciptakan, ya. Muatan itu hanya bisanya dipindahkan. Jadi ketika muatan berpindah, maka suatu benda akan menjadi kelebihan muatan atau kekurangan muatan, seperti itu, ya. Apakah elektron bisa dimusnahkan? Dimusnahkan dalam arti dia terpecah menjadi pasangan, atau dia bertemu dengan positron, kemudian dia akan menjadi sebuah sinar gamma, misalnya. Itu bisa terjadi, tapi itu tetap dalam kaidah hukum kekekalan energi. Energinya dari elektron tersebut hanya berubah menjadi energi sinar gamma. Oke, sekarang kita masuk ke bahasan judul, ya. Kita mau membahas tentang hukum Coulomb. Pertanyaan sebelum masuk hukum Coulomb adalah begini. Kita tahu interaksi atau fenomena dari muatan itu adalah kalau dia muatannya berjenis sama, maka dia tolak menolak, dan kalau muatannya berbeda jenis itu tarik menarik. Sekarang pertanyaannya bagaimana atau seberapa besar gaya yang timbul akibat proses tersebut. Kan kalau misalnya ada sebuah benda yang bergerak, kalau menurut hukum 2 Newton itu adalah karena adanya gaya yang terjadi pada benda tersebut, ya. Sebuah benda bergerak atau mengalami percepatan ketika ada gaya yang bekerja pada benda tersebut. Berarti kalau kita amati si muatan ini,
muatan ini misalnya awalnya diam, kemudian kalau kita dekatkan dua muatan yang sama, muatan yang sama atau muatan yang berbeda, maka akan timbul reaksi dari muatan tersebut. Muatan yang diam tersebut, apakah dia bergerak menjauh atau mendekat. Maka kita akan menemukan, misalnya kita ambil contoh sederhana, ada dua buah muatan partikel. Saya hapus, atau betul pakai ini. Ada dua buah muatan partikel, ya, Q1 dan partikel kedua Q2. Kedua partikel ini dipisahkan oleh jarak sejauh R, misalnya ya. Dipisahkan oleh jarak sejauh R. Dan kita anggap atau asumsikan bahwa kedua muatan ini ada pada ruang hampa. Ya. Ruang hampa atau vakum. Kenapa kita butuh asumsi ini? Karena kita ingin mengasumsikan bahwa gaya yang bekerja pada kedua partikel bermuatan ini hanya berasal dari masing-masing partikel lain. Jadi tidak ada gaya lain yang mempengaruhi, tidak ada gaya gravitasi, tidak ada gaya listrik dari muatan di luar kedua muatan ini dan lain sebagainya. Kita asumsi, dan tidak ada pembelokan ya. Nanti kita tahu bahwa muatan itu dibolehkan oleh medan listrik. Nah, kita anggap ini ruang hampa, tidak ada pengaruh eksternal dari apapun, hanya ada dua muatan ini dipisahkan oleh sebuah jarak R. Maka kita bisa mengetahui bahwa gaya, saya hapus sedikit, kita bisa mengetahui bahwa gaya benda dua atau gaya yang dihasilkan oleh benda satu, atau biar ininya sama, saya bahasakan begini. Gaya pada benda dua oleh benda satu, atau di sini sesuai hukum Newton 3, sesuai hukum Newton 3, aksi reaksi berarti kita juga bisa menuliskan, bisa menuliskan gaya pada partikel 1 oleh partikel 2, ya. Dan untuk memperjelas ini adalah gaya Coulomb, bisa saya tuliskan di sini F2 FC21 atau FEL. Ini di buku-buku biasanya menyebutkan gaya Coulomb. Gaya Coulomb atau gaya elektrostatis, sama saja ya. Gaya elektrostatis. Maka ini akan sama dengan besarnya akan sama dengan Q1 besar muatan 1 dikalikan Q2 besar muatan 2 dibagi dengan jarak dari kedua muatan tersebut, ya. Ketika kita masukkan eksperimen, maka hasilnya tidak akan tepat sesuai dengan angka Q1, Q2 dan R. Maka akan ada di sini sebuah konstanta Coulomb, ya, kita tuliskan KE. Ini saya beri nama konstanta Coulomb. Kemudian arah dari gaya tersebut, karena dia vektor, akan berada pada R topi, atau arahnya sesuai dengan arah R, gitu ya. R, di mana R itu adalah vektor terkecil atau terdekat dari, atau jarak terdekat dari antar dua partikel Q1 dan Q2. Saya tulis sini R topi itu, kalau Anda ingat pelajaran vektor di matematika, adalah vektor dibagi besarnya, ya. Oke, mungkin agar jelas saya gambar di sini. Maka ini adalah R topi, arah dari R, ya. Kalau dari Q2, arah dari R-nya ke sini. Oke. Sekarang
Berarti kalau saya gambarkan misalnya ada dua buah partikel, misalnya sama-sama positif, ya, kemudian diberi jarak terdekatnya, maka akan timbul gaya ke arah kiri dan ke arah kanan. Misalnya partikel 1, ini partikel 2. Ini vektornya tidak lurus, saya ralat dulu. Oke. Maka ini adalah gaya pada partikel 1 oleh partikel 2. Sedangkan di sini adalah gaya yang diterima partikel 2 akibat partikel 1. Ya. Oke, arah R-nya tentu adalah ke sini untuk partikel 2. Ya. Untuk partikel 1 arah R-nya ke sini. Kalau kita korelasikan fenomena ini ke dalam rumus, maka kita bisa tuliskan di sini F pada partikel 2 oleh partikel 1 Coulomb, ya, itu akan sama dengan K E Q1 Q2 per R kuadrat R topi. Karena Q1 dan Q2 itu dua-duanya positif dari gambar yang ini. Kemudian R topi juga mengarah ke kanan, yang kalau kita ingat kembali di koordinat kartesian, kalau kita memiliki vektor ke arah kanan, maka kita akan ambil vektor tersebut sebagai positif. Maka F21, F Coulomb 21 adalah positif. Bagaimana dengan F pada benda 1 oleh benda 2? Maka di sini kita akan melihat rumus yang sama dengan besar Q1, Q2, dan R yang sama, cuma R topi di sini akan menjadi negatif, ya, karena dia mengarah ke kiri. Maka ini sesuai kaidahnya adalah F12 akan sama dengan minus F21. Ya, besar dari F12 dan F21 adalah sama, hanya berbeda arahnya dan sesuai dengan hukum Newton yang ketiga, ada aksi, ada reaksi. Jadi saya coba breakdown atau saya coba pecah komponen dari rumus ini. Pertama kita punya yang paling simpel dulu, R topi. Ini kita namakan vektor satuan. Vektor satuan atau vektor arah. Vektor arah dari jarak partikel. Ini saya definisi bebas saja ya. Tapi intinya karena dia merupakan vektor arah atau vektor satuan, maka jelas cara mencarinya adalah vektornya dibagi dengan besaran vektor tersebut, sehingga kita dapat sebuah vektor yang besarnya 1, gitu ya. Kemudian kita punya KE yang tadi saya sebut sebagai konstanta Coulomb. Ya, konstanta Coulomb ini merupakan atau memiliki rumus yang mungkin sudah Anda kenal, itulah 1/4 V epsilon 0. Kenapa kita bisa menemukan ini? Ini adalah ada sejarahnya, cukup panjang. Tidak akan saya bahas di sini. Cuma kita mengambil nilai tersebut dengan nilai pastinya sebesar 8,9875 kali 10⁻⁹ dengan satuan Newton meter persegi per Coulomb persegi. Yang kalau mungkin Anda temukan di SMA sebelumnya, Anda suka menyingkat atau guru Anda suka menyingkat sebagai 9 kali 10⁻⁹, ya. Tidak
tidak terlalu masalah mungkin ya, karena angkanya juga mendekati, tapi angka pastinya adalah 8,9875. Epsilon 0 ini merupakan apa yang kita sebut permitivitas ruang hampa. Karena tadi kita asumsikan atau kita ilustrasikan kasusnya pada ruang hampa, maka kita ambil permitivitas ruang hampa yang besarnya adalah 1/mu0 C kuadrat. Dengan mu0 ini adalah permeabilitas ruang hampa. Sedangkan C di sini adalah kelajuan cahaya ya. Kelajuan cahaya. Permeabilitas ruang hampa itu diketahui sebesar 4V kali 10⁻⁹ Newton second kuadrat per Coulomb kuadrat. Ya. Sedangkan C, seperti Anda tahu, mungkin Anda biasa dapat 3 kali 10⁻8. Tapi di sini saya coba tuliskan rincinya 299 792 458 ya, 458 meter per sekon. Sehingga ini akan menjadikan nilai epsilon 0 kalau kita detailkan itu menjadi 8,854187817 kali 10⁻⁻12 Coulomb kuadrat per Newton meter kuadrat ya. Tapi biasanya nanti di soal Anda tidak akan ditanya ini cuma sebagai pengetahuan umum. Anda hanya akan menggunakan yang ini ya, yang 8,98 atau 8,9 biasanya. Oke, nah sekarang kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Gimana kalau misalnya ada partikelnya lebih dari 2 ya. Misalnya ada sebuah kita ambil contoh, ada sebuah muatan positif. Oke. Kemudian ada sebuah muatan negatif. Oke. Kemudian saya taruh lagi sebuah muatan positif di sini. Oke. Supaya lebih mudah, saya akan berikan juga koordinat kartesian. Ya, jadi kita susun 3 partikel ini dalam koordinat kartesian. Oke, misalkan kita sekarang punya 3 muatan. Muatan pertama ada di Q1 yang ada di saya letakkan di sini di titik 0,0. Kemudian ada muatan 2 Q2 ya, yang saya letakkan di atas Q1 dan berjarak, saya beri jarak di sini antara Q1 dan Q2 itu sebesar A ya. Kemudian ada Q3 yang saya letakkan di sebelah kanan Q2 dan berjarak, saya beri jarak berapa ya? Oke, ada Q3 dan Q2 berjarak A, sehingga ketika saya ukur jarak dari Q1 ke Q3, itu saya dapatkan A akar 2. Oke, pertanyaannya adalah berapa gaya pada Q3 akibat 2 muatan tadi. Kalau kita punya lebih dari 2 muatan, kemudian kita ingin mencari tahu berapa besar gaya dari muatan tadi. Misalnya di sini kita bertanya berapa Q3,
Maka pada hukum Coulomb ini kita cukup menggunakan prinsip superposisi, ya. Prinsip superposisi di sini berarti kita cukup menjumlahkan gaya yang diterima oleh muatan 3 atau partikel 3 akibat muatan 1 ditambah dengan gaya pada muatan 3 akibat partikel 2. Ya. Kalau misalnya ada banyak muatan lain, maka tinggal ditambahkan dengan muatan lain. Misalnya ada 10 muatan misalnya, maka gaya masing-masing muatan terhadap muatan lain itu bisa kita aplikasikan dengan prinsip superposisi. Maka tinggal dijumlahkan lagi dengan gaya dari partikel lain, dan seterusnya. Maka itulah gaya resultan atau gaya total yang akan diterima oleh suatu partikel tersebut. Oke, misalkan untuk gaya ini kita coba lihat, karena kita ingin mengetahui gaya pada partikel 3 saja, maka kita cukup menggambarkan gaya-gaya pada partikel 3. Saya hapus dulu yang ini, biar ada space untuk menggambar. Oke, misalkan dari partikel 1 akan timbul gaya ke arah sini. Ya, ini F3 oleh 1. Sedangkan dengan muatan 2 atau partikel 2 akan timbul gaya ke arah kiri. Karena muatannya berlawanan tanda, maka akan terjadi gaya tarik-menarik. Oke. Kalau kita lihat dari ilustrasi vektornya, maka kita bisa ambil kesimpulan acak bahwa akan terjadi resultan vektor akibat F31 dan 32 itu ke arah kurang lebih ke arah sini ya. Kurang lebih ke arah sini, arahnya besarnya kita belum tahu, maka F3 itu arahnya ke sini. Arah ke sini itu berarti F3 akan mempunyai atau akan mengarah pada I negatif, ya, karena dia ke arah kiri, dan tapi dia akan mengarah ke arah atas, berarti dia akan mengalami J-nya positif. Oke, akan mengalami J-nya positif. Oke, sekarang gimana kita bisa tahu gimana cara kita mencari tahu besar atau detail atau angka pasti atau rumus pasti dari gaya di muatan 3. Kalau kita gunakan rumus yang ini, maka kita bisa menjabarkan di sini, atau kita tambahkan dulu di gambarnya. Misalkan jarak R1 ini kita namakan di sini jarak R13. Oke. Yang besarnya A akar 2. Kemudian arah topi dari R1 itu pada muatan 3 adalah ke arah sini. Ya. Ini R topi dari 1, 3. Sedangkan R23 arah topinya ke sini. Kemudian kita misalkan sudut dari Q1 ke Q2 kita lambangkan sebagai theta terhadap sumbu X positif. Kemudian misalnya saya tarik garis ke sini, kemudian dari resultan ini kita beri tanda P, ya, untuk sudut F3 total. Oke. Sekarang berarti saya bisa masukkan di sini rumus dari F Coulomb. Saya tulis lagi di sini. K Q1 Q2 per R kuadrat R topi. Kalau lupa ya. Kita tulis sekarang bahwa ini adalah karena masing-masing punya K, maka K-nya bisa saya ambil keluar, ya. 1/4 pi epsilon 0 yang akan saya jumlahkan adalah Q1 Q3
per R13 kuadrat di arah R topi 13. Kemudian ada Q2, Q3 dibagi R23 kuadrat di arah R topi 2,3. Oke. Maka kalau kita lihat arah R23 di sini, dia akan bertanda negatif karena dia mengarah ke arah sumbu kiri, ya, sumbu kiri arah X negatif gitu ya. Untuk menyelesaikan persamaan ini sebetulnya cukup mudah, kita tinggal ubah arah R topinya kepada arah yang kita sudah familiar, arah I maupun arah J. Maka ini kalau saya tuliskan ulang, 1/4 V N0, Q1 dan Q3 itu kita tetap berikan Q1, Q3 per R1,3 kuadrat. Nah, kalau Anda lihat di sini, R13 itu merupakan gabungan dari arah I dan J, ya, karena vektornya mengarah ke arah kanan atas, ya, kanan atas. Kita tinggalkan dulu, kita ubah dulu yang paling mudah. Yang paling mudah adalah Q2, Q3 dibagi R2,3 kuadrat. Nah, untuk si R23 ini dia sejajar dengan sumbu X, maka bisa kita tuliskan ini sebagai minus dari arah I topi. Nah, sekarang kita harus mencari berapa R13 topi, ya. R13. Kalau Anda lihat R13 topi, itu kita bisa masukkan rumus Pythagoras cos theta I ditambah sin theta J. Ya. Karena kalau Anda lihat di sini dia membentuk segitiga dengan sumbu X dan sumbu Y. Berarti kalau kita lihat vektor R13-nya, vektor satuannya, kita bisa nyatakan vektor R topi 13 ini dengan cos theta I dan sin theta J. Maka kalau kita masukkan cos theta dan sin theta-nya, kita bisa tahu atau kita bisa dapatkan ini sebagai setengah akar 2 dari I plus J. Maka saya masukkan di sini setengah akar 2 dari arahnya I topi plus J topi. Ya. Maka kalau kita turunkan dan kita hitung, kita akan dapatkan ini sebagai 1/4 V N0. Muatannya sama semua besarnya, ya. Kita anggap muatannya sama semua besarnya, maka bisa kita keluarkan Q1 dan Q3, ya. Kita anggap Q1 karena Q1 kan dia positif, ya. Dan Q2 juga besarnya sama dengan Q1. Dibagi dengan R. Sorry, saya hapus dulu. R13 dan R23 kuadrat itu harus kita ubah dulu, ya. Berarti saya selesaikan dulu yang dua itu, tadi terlewat. Maka kita ubah di sini Q1, Q3. R13 itu kita sudah tahu besarnya adalah sebesar akar 2A, ya, atau A akar 2. Berarti kita masukkan di sini A akar 2 kuadrat dikalikan dengan setengah akar 2 I plus J ditambah Q2
Q2 ini bisa saya tuliskan juga sebagai Q1 ya, karena Q1 sama dengan Q2 besarnya ya. Kalau tandanya jelas beda, sama dengan Q3. Maka ini saya tuliskan Q1 Q3 dibagi R. R23 itu tadi saya dapatkan atau saya nyatakan sebagai A kuadrat dikalikan minus I topi. Maka akan saya dapatkan rumus akhirnya sebagai 1/4π/0. Q1 Q3 nya saya keluarkan, Q1 Q3. Kemudian di sini saya dapatkan A kuadrat dikalikan dengan 1/4 akar 2 dikurangi 1 di arah I, kemudian ditambah dengan 1/4 akar 2 di arah J topi. Oke. Maka saya dapatkan F3 itu adalah sebagai berikut. Jadi yang perlu saya tahu nantinya cukup berapa besar Q1 dan Q3-nya, berapa besar A-nya, maka saya bisa hitung berapa gaya Coulomb total pada partikel muatan 3. Oke. Saya kira sampai di sini dulu untuk pembahasan mengenai hukum Coulomb atau gaya Coulomb. Di materi selanjutnya kita akan lanjutkan mengenai pembahasan mengenai medan listrik.